Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Menjada wajada indama a'malu biniyat. Itulah yang aku ucapkan malam ini ya. Malam ini aku merasakan angin besar ya, luar biasa di sekitaran Hebras. Tapi di sini aku tipe orang yang gini loh, tidak pernah mau berdebat, apalagi bertengkar memperebutkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Masih banyak program-program yang harus dijalani sesuai dengan tujuan hidup masing-masing ya. Di sini tuh apa ya? Apalagi untuk ini loh, hidup mati jodoh rezeki itu sudah diatur sama Allah. Tapi ada di sini tuh kayak ada tanda kutip ya, jodoh itu bisa dimanipulatif. Kok bisa seperti begini? Karena seorang laki-laki mencintai perempuan akhirnya dengan cara ilmu, guna-guna, gendam, sihir. Itulah yang membuat dunia ini kacau ya, sehingga pada akhirnya yang tidak berjodoh malah bersatu. Jadi di sini kan kata Rasulullah sudah dibilang ada beberapa macam pernikahan. Ada karena yang kalau tujuannya menikah itu karena uang, karena materi, maka itulah yang kalian dapatkan. Kalau tujuan pernikahan itu lillah, maka akan didapatkan keberkahan hidup, sakinah ya. Jadi itu kalau tujuan pernikahannya karena Allah. Makanya di sini karena Allah tuh kalau menurut aku, yang aku rasakan ya, jadi tidak mandi ritual ini berdasarkan pengalaman, dan ini karma hidup ya. Jadi lillah gitu ya. Jadi getaran hati itu dari nurani yang digetarkan oleh murni Allah ya. Aku sayang kamu gitu, aku cinta kamu karena Allah, bukan karena orang, bukan karena paksaan dari orang tua. Tapi di sini ada hal-hal yang membuat aku pun melakukan begini. Tidak selamanya perjodohan dari orang tua itu salah. Tapi di sini tuh berbalik lagi ke nurani. Seperti apa wanita yang dijodohkan oleh apaku? Seperti apa perjodohan laki-laki yang dijodohkan oleh mamaku misalkan gitu ya. Jadi intinya aku selalu mengikuti apa maunya mama. Kalau dari keturunan mama aku tuh selalu menjodohkan ke pamong ya, abdi negara ya. Dan mulai dari uaku dapat camat ya, terus aku dijodohkan sama uaku dari apaku sama dulu calon palurah, Pak Kades Dadaha. Jadi aku tipe ini loh, aku ini disayang sama keluarga mamaku, aku disayang sama keluarga apaku maksudnya. Aku kan tidak apa-apa bilang ya apaku. Nah jadi aku dijodohin tuh. Nah kalau Bidewi sudah dapat dah si Om Ecep sendiri tuh Bidewi. Nah kalau aku orangnya itu gimana ya, aku ini tipe orang yang fokus ya karena pelajaran gitu. Terus aku ini tipe orang yang introvert, extrovert, gimana ya, sebenarnya kayak di dalam rumah, tapi aku tuh kalau udah bersosialisasi rame gitu. Bahkan aku bisa meraih banyak orang, kayak gimana ya, kepercayaan orang gitu ya. Dari mulai anak-anak laki-laki yang playboy playboy tuh banyak teman-teman pria aku yang pada playboy gitu. Mereka pada senang kalau udah cerita sama aku tuh kayak gimana gitu lah ya, nyaman gitu ya. Karena aku bukan tipe wanita yang suka menjudge ya. Bahkan aku bergaul dengan ada teman pria yang perokok, tapi enggak ya kalau narkoba ya. Di sini aku tipe orang yang selalu memahami dan berusaha menerima apa kekurangan dia gitu ya. Mungkin di akhir zaman ini ada seseorang yang mungkin pernah make gitu ya, pakai apa, jangan pakai gele ya, jangan ya akhir zaman ini. Gele tuh zaman dahulu ada AO, apalagi suka minum AO tuh. Di sini tuh tanyain deh, ada sahabat aku namanya Birin ya. Dia setahu aku waktu aku gabung sama grup SD sama SMA ya. Jadi dia itu kerjaan di teknisi DPR ya. Setahu dia aku tuh anak yang diam tapi aktif dan direbutin nama nih
aku baru kelas 6 SD ya, kelas 5, kelas 6 lah ya. Aku murid baru di SD di Del 1, sudah direbutin sama kelas 3 SMA, 4 sekawan. Apa nggak pusing tuh ya? Kenapa kalian suka sama aku? Padahal aku pendiam ya, nggak tahu ya apa yang mereka lihat dari aku. Gitu loh ya. Jadi intinya aku selalu fokus belajar di dalam rumah, itu masak, terus apa ya? Jadi tidak macam-macam ya. Jadi di sini tuh hanya satu macam. Ketika aku pulang ke rumah, aku benar-benar menyayangi apaku ya. Terus aku selalu memiliki apa ya hati nurani dan pola pikir seperti gini loh. Pola pikir laki-laki kan memikirkan ya Allah gimana nih kebutuhan anak-anak, terus jadi aku mengikuti pola pikir kepala keluarga gitu loh, karena aku anak perempuan satu-satunya, terus dibawa-bawa sama apaku gitu ya. Apaku kok lagi merenung, kasihan sekali ya gitu, ternyata banyak apa ya cerita hidup beliau tuh sama kayak aku, kayak persis gitu. Apa kok kayak di ini loh, pernah dibilang apa tuh udah meninggal kan ya sama teman gitu, padahal masih hidup, karena biar pasiennya banyak gitu ya ke dia gitu ya intinya. Tapi apa aku punya badan orangnya fokus kayak aku gitu lah. Aku mau bercocok tanam sekarang aja, nanam limbah-limbah dapur tuh ya. Aku tipe orang yang fokus gitu ya, apapun yang orang lain omongkan aku selalu fokus dan fokus gitu ya. Di sini tuh apa ya, apalagi di akhir zaman ini berebut pria ya, misalnya pria, emang aku belum punya pria, belum menikah ya. Di sini intinya itulah ya, banyak yang harus direkap dalam kehidupan ini. Dan di akhir zaman ini Allah memperlihatkan siapa jodoh kamu yang sebenarnya, dan apa tujuan hidup, dan siapa orang yang membuat kamu itu seperti itu. Tapi aku tidak pernah menyalahkan takdir ya. Jadi intinya setiap amal perbuatan itu kembali ke pribadi masing-masing. Misalkan gitu, misalkan ya aku dikenain guna-guna gitu, atau digendam nih sama si Abah nih, terus aku menyalahkan si Abah. Tidak, aku bukan tipe orang yang menyalahkan. Hanya di sini kamu bisa sadar diri nggak gitu ya, kamu menyadari kesalahan kamu nggak. Kalau sudah diam seperti itu ya udah gitu. Sekarang yang ada itu bukan cinta tapi tanggung jawab dan amanah berat, itu yang aku harus lakukan ya. Jadi di sini tuh bukan cinta lagi tapi amanah dan tanggung jawab. Bisa enggak kita apa ya istilahnya sudah ibarat kata gini loh, kalau sudah nasi kita apa tuh, nasi yang sudah menjadi bubur gitu ya, gimana rasanya diracik biar enak gitu ya. Tapi di sini kalau berhubungan dengan akidah tauhid itu beda lagi ya. Jadi tidak ada yang harus diracik-racik ya. Tapi kalau misalkan dari segi culture yang beda gitu, terus biar klop gitu, jadi kita harus benar-benar pintar beradaptasi gitu ya. Dari segi apanya, dari segi misalkan dari mertua yang suka masak, kita juga suka masak, akhirnya bersatu kan. Nah kalau dari segi keilmuan ya, paham itu yang tidak bisa seperti ini. Ilmu-ilmu klinik dengan tauhid kan bertolak belakang. Intinya permasalahannya di situ. Di sini tuh apa ya, aku tipe orang yang kalau bicara itu ada kalanya seperti anak kecil manja gitu ya. Apalagi aku bawanya jajan terus kan. Nah di sini tuh ada juga aku harus tegas, bicara tegas ya. Aku ini seorang pengurus, waktu di sekolah selalu ditunjuk sebagai bendahara OSIS ya, bendahara umum berarti ya, bukan bendahara kelas lagi. Jadi tapi aku sudah berniat bertekad, dan semenjak itu aku tidak mau berorganisasi besar lagi ya, cukuplah ya gitu, karena aku lebih fokus ke yang ini loh, yang santai, pikiran yang santai-santai gitu loh. Kalau dalam belajar mah aku hanya ikut lomba-lomba seperti English Speak Contest tuh. Waktu di Akper itu aku dapat juara harapan ya. Coba bayangkan, aku tidak pernah mau ikut les-les. Anaknya kayak gimana ya? Jadi ini sendirilah, belajar sendiri otodidak gitu ya. Jadi di sini masih mending ya aku dapat juara harapan 2 ya. Nah sekarang yang keberhasilannya ke anakku, alhamdulillah ya, juara storytelling 1, terus apalagi ya, juara-juara kaligrafi gitu ya. Jadi lebih baik dari aku lah ya. Jadi anak kita generasi ke depan itu harus lebih baik dari kita orang tuanya gitu ya. Itu namanya tanggung jawab dan amanah. Jadi cinta itu sudah kayaknya diabaikan deh. Tapi jangan salah, cinta adalah anugerah Allah, dan cinta itu benar-benar harus kita jaga sampai tua ya. Sampai tua itu aku tuh selalu kayak
seneng gitu ngelihat yang udah lansia gitu, masih bukan lansia ya sebenarnya, ada pasangan di dodol tuh tapi katanya kemarin sudah meninggal tuh yang si bapaknya. eh aku tuh sangat benar-benar luar biasa ya ketika mereka anaknya tuh udah gede-gede ya, udah ada yang nikah, ada yang kuliah, masih ayang-ayangan berdua tuh, luar biasa tuh. Sayang, ayang awas itu jatuh dari tangga, kata itu udah pada gede-gede loh. Jadi aku benar-benar luar biasa ya, mereka tuh sudah tua tapi masih benar-benar mengucapkan rasa sayang yang luar biasa. Berarti itu benar-benar murni ya. Dan aku mendengar kabar dari mama kemarin, katanya namanya Pak Adha ya, Pak Adha itu ayahnya Bapak Ijong ya, Pak Dian. Nah, Dian Ijong itu mencintaiku dari empat sekawan, mohon maaf ya dari dulu, itu masa lalu ya. Jadi waktu zaman SMA itu 4 sekawan, salah satunya adalah Pak Ijong gitu ya. Aku sempat ketemu di mana waktu di Facebook apa di mana ya? Di mana ya? Jadi wajar lah ya, itu macam-macam lah yang mencintai aku tuh. Ada Montoni, Pak Kapten ya. Terus udah masa lalu ya, kalian udah gede-gede berumah tangga, dan aku cerita sekarang di akhir zaman mumpung belum kiamat ya, jadi aku cerita lucu gitu ya. Ada Mang Pepe, Ipan namanya, Ipan Farid tuh ya, anaknya Pak Kakandep Dikbud. Ini cerita aku ya, jadi lucu sehingga aku harus dituntun untuk hijrah. Inilah hikmah, ini adalah cerita hikmah hidup aku ya. Jadi di sini tuh aku dituntun apa sih ilmu hikmah itu. Memang kayak orang-orang yang benar-benar agak, kalau dibilang bandel, bukan bandel nakal ya, tapi bandel tuh kayak gini loh. Aku mendatangi mereka, yang satu misalkan cintanya ditolak nih, misalkan si katakan Mang Tony udah ini ya, masuk Unpas nih kan, begitu ditolak masuk, mohon maaf ya, aku tidak menyinggung masa lalu beliau ya, karena udah berkeluarga. Ini cerita hikmah aku di masa lalu. Terus pas aku lihat kok malah pada minum AO gitu. Jadi situ, kenapa kalian seperti itu? Aku malah kesel menghadapi kayak gitu. Kalian kan udah kelas 3 SMA, aku masih kelas 6. Coba bagaimana aku bisa mengimajinkan orang-orang seperti mereka gitu. Dan teman-teman sekelas aku tuh diam-diam pada seneng gitu ya. Tuh Birin tahu itu ya. Birin, tanya ke Birin tuh teknisi DPR, dia kerjaannya apa? Rin, kalau di DPR kerjaannya apa Rin gitu. Sempat aku tanya waktu tuh kan aku kan kalau udah agak tegas aku seperti itu, bukan galak ya, tapi tegas. Rin, kerjaan kalau di DPR apa Rin? Kata dia, aku menyiapkan itu kursi-kursi buat yang rapat katanya. Terus apa lagi ya? Kalau rapat apa sih di DPR? Itu yang harus dipersiapin ya itulah. Jadi berarti hebat ya Birin tuh. Setahu aku keluar dari SD terus kemana ya, aku tidak tahu lah ya, dia nulisin sekolah kemana, yang jelas dia hebat gitu ya. Birin itu tidak terlalu muncul dalam apa ya, prestasi ya dulu tuh. Birin itu hanya kayak seksi humas gitu loh, anaknya rame gitu ya, diem tapi rame. Aku juga lupa ingat. Tahu kalau sekarang mukanya Birin seperti apa Rin ya, waktu kemarin ngebangunin aku tuh, kalau nggak ada aku pasti nyusulin Japri tuh. Jadi gini loh, Bu Lisma bangun katanya, pas kedengar si Abah, marah tuh si Abah tuh waktu itu. Tapi aku selalu gini, kamu kenapa ngebangunin, kamu kan sudah tahu aku ini tidak menerima telepon ya, di apa ya istilahnya, di malam hari apalagi. Tidak pernah ya, aku tidak pernah menerima telepon laki-laki ya. Jadi waktu aku mengenal Hafiz Amin juga seperti itu sama. Hafiz Amin pernah ya, tapi aku sudah memaklumi dan mohon maaf ya sebelumnya. Jadi pernah waktu itu di malam hari ya, waktu aku membuka Facebook dan di Messenger gitu. Di situ ada si Abah di samping gitu. Jadi aku selalu menjaga privasi ya apapun itu. Karena aku tahu status aku tuh seperti apa gitu ya. Meskipun kebenaran apa yang nuraniku tuh belum tentu sesuai dengan yang ada gitu ya, tapi aku harus menghormati gitu. Jadi itulah aku ya. Ada saatnya mungkin aku nanti bicara, aku itu tipe orang yang kalau benar aku pasti bicara benar gitu, tidak pernah tidak. Seperti di sini nih ada momi-momi sebagian yang aku ngomong itu benar loh gitu ya. Kayak gini, Umi, aku pengen tahu wajah Umi mirip siapa, kata aku teh. Masa iya ya jelas mirip si Abah, kata aku. Masa iya mirip Pak Aye gitu.
Siapa tahu mirip Pak Ahaye. Iya benar, memang aku mirip Pak Ahaye gitu. Emang dari segi apanya? Coba gaya bicaranya kamu seperti apa? Kayak gaya bicaranya aku seperti apa? Mirip Pak Ahaye gitu. Ibu-ibu mah di sini udah nggak percaya ya. Masih gini loh, antara candaan dengan beneran itu nggak percaya mereka. Gitu jadinya kalau aku bercanda dianggap sama, kalau dianggap serius juga sama, karena aku orangnya rame, jadi sulit membedakan apakah aku bicara benar atau bicara tidak benar gitu. Dan yang hanya mengetahui adalah nurani yang merasa gitu. Sebenarnya aku sudah mengajarkan ilmu hikmah ya, aku tidak pernah melalaikan orang, mengabaikan, tapi aku selalu fokus gitu ya. Aku tidak mau gitu, mengingat-ingat kesalahan orang di masa lalu. Kalau kita bodo amat gitu ya. Yang penting tuh bagaimana aku mengajarkan hikmah apa yang Anda dapatkan. Aku tuh selalu memberikan ilmu pelajaran hikmah ke anak-anakku sama. Sampai kamu bisa berpikir gak sih gitu ya. Kayak gini. Salah satu anakku yang dulu itu yang paling besar tuh ya. Kalau pelajaran itu, buku-buku pelajaran, aku selalu yang beresin. Udah kelas 5 ya. Aku tuh terlalu memanjakan sebenarnya dulu tuh, karena ya ngerasa paling besar gitu ya. Akhirnya suatu hari buku yang ketinggalan dan aku tidak berani naik motor. Akhirnya sebenarnya aku sayang banget gitu, cuman pingin ngelihat kalau aku diemin tuh seperti apa gitu. Akhirnya begini, nangis kan, datang lagi aku, ketinggalan buku, dianterin Pak Satpam. Kan kasihan Pak Satpam ya, dia nangis tuh. Ini cerita hikmah apa yang aku ajarkan kepada semua anak-anakku. Hikmah apa yang kamu dapatkan gitu ya. Jadi emang sebenarnya bukan tega ya, tapi mendidik biar berhasil gitu. Akhirnya apa, anak aku balik lagi, dan mulai besoknya setelah nangis ya, kok mamaku gak bantuin aku sih, coba Birin. Aku ngedidik anakku seperti itu, Rin, tapi bukan berarti keras nih, Rin ya. Rin, ini aku bicara dengan Birin, teknisi DPR nih, Rin ya. Jadi aku tuh seperti itu, Rin. Jadi gini loh, terus anakku kan nangis tuh, ngambil buku ya, terus berangkat aja lagi. Pas Satpamnya itu alhamdulillah ya, penyabar luar biasa tuh. Waktu SD itu kan pas Satpam aku limpahin buat antar jemput anak-anak yang 2, karena aku dikuasakan bisa motor semenjak anak yang kecil ya. Jadi di sini tuh habis ngomong seperti itu, terus dia kan ke sekolah, besoknya langsung dia sendiri yang beresin buku-buku sampai gede gitu ya. Masa nggak udah gede nggak beresin sendiri, karena udah kelas 5 ya. Terlalu aku memanjakan kayak gini loh, apa-apa kan paling besar ya gitu. Dan hikmah apa, belajar sendiri, akhirnya dari segi rapot nilai-nilainya bagus. Terus akhirnya SMP jalur prestasi ya, terus ke SMA juga jalur prestasi. Ini cerita hikmah aku ya. Dasar aku mendidik anak itu, hikmah apa yang kamu dapatkan. Karena apa ya, mungkin dari diri akunya terlalu memanjakan, akhirnya kayak gitu ya, jadi manja gitu. Terus aku harus menangani hal itu dong. Bagaimana aku bisa menangani anakku agar berpikir, akhirnya sukses gitu ya. Nah alhamdulillah kan sampai berhasil, sampai masuk perguruan tinggi juga, jalur prestasi ya. Yang sekarang kita harus berbuat adil ya. Dari kalau satu anak mungkin bisa tidak ada masalah, tapi kalau lebih dari satu itu yang bermasalah, karena kita harus memperlakukan anak tuh sama. Akhirnya apa, yang misalkan ada ya gimana kalau aku mengecewakan mamaku gitu, aku tidak seperti mbak. Akhirnya apa, timbullah stres ya. Stresnya itu apa, rambutnya rontok gitu ya. Aku kan pengen jalur prestasi juga, kata aku. Apa yang harus kamu ambil gitu. Kamu jangan memikirkan menang atau tidak. Misalnya gini loh, aku pengen menang jalur rapot ya, tapi kamu berusaha untuk konsisten dengan nilai kamu yang besar. Maksudnya gini loh, yang minimalnya bertahan misalkan di 90, syukur-syukur lebih ada kemajuan. Jangan memikirkan hasil, tapi proses. Jadi di sini menikmati proses, begitu juga kehidupan ya. Nikmati proses hidup ini gitu ya. Berarti di sini kesabaran, Bu ya. Dari segi niaga, usaha, jangan pada pakai instan itu ya. Dan aku belajar dari orang-orang luar ya, bagaimana, apalagi orang-orang Chinese ya, bagaimana kalau berniaga itu benar-benar sabar. Makanya dari zaman ini kalau yang ngelihat yang berhasil, kan harusnya bukan masalah kejayaan Islam bukan ya, tapi di sini mereka keulet, rajin ulet,
penyabar gitu, dan mereka tuh mau gini loh, mengalah dari segi harga itu ya, yang keberhasilan yang benar-benar itu. Dan mereka pun tidak senang bergibah, sedangkan kita mah ya, kita muslim nih, mukmin muslim lah, kalau mukmin mah nggak bergibah, tapi bener-bener kayak apa ya, bumbunya kayaknya kalau nggak gibah tuh kayak gimana. Itulah ya yang membuat lesunya ekonomi itu gibahan gitu. Bukannya mikirin dirapiin, jualannya malah ngegibah, akhirnya kan pada layu-layu kalau kalau sayuran ya gitu ya. Jadi intinya apa ya, banyak harus direkap ya kalau pingin semuanya tuh baik gitu. Jadi di sini aku balik lagi ya, tuh aku ingin semuanya berhasil gitu, jadi tidak timpang. Akhirnya pada kayak gimana ya, ya aku mah nggak bisa masuk. Akhirnya alhamdulillah ya, minimalnya udah selektif masuk jalur rapat juga, seperti misalkan kakaknya gitu ya. Nah di sini dia juga berpikir lagi, lah gimana kalau ke fakultasnya aku misalkan nggak pas gitu milihnya. Kata aku di sini pasrah dan sabar. Di sini tuh anak-anak selalu mengembalikan ke aku ya, dia tuh seperti gini, aku pingin biologi ya, biologi aku yang paling tahu. Kamu ini punya kelemahan misalkan kalau ada permasalahan berat, misalkan adanya nih, kamu lebih kayak orangnya ambisi gitu ya, ada ambisi terus mudah rontok gitu ya, misalkan stres tuh kerontok rambut gitu. Jadi kita itu harus menelaah. Jadi di sini ilmu keperawatan itu dipakai buat dari segi psikologis ya, pendidik anak itu mungkin dasar basicnya aku ya. Jadi di sini ilmu agamanya juga ya, minimalnya kita bisa mengajarkan anak bagaimana sih huruf sambung Al-Quran bisa kebaca nggak, jangan sampai abata gitu ya. Jadi intinya apa ya, kan tinggal ngembangin apa ya, nerusin dari ke Quran besar kan sambung-sambung gitu ya. Intinya seperti itulah, ajarkan langsung sama kita meskipun satu ayat, jangan hanya mengandalkan guru ngaji atau para ulama. Mohon maaf ya, setidaknya itulah yang mereka ingat gitu, kita pernah mengajarkan ngaji, dan itulah yang diajarkan oleh almarhum apa aku. Begitu aku apa ya, begitu apa mengajarkan aku langsung ke Yasin. Ayah kan tahu sendiri Yasin itu, masa langsung Yasin bukannya Iqra. Apa aku mengajarkan Yasin, langsung Yasin, hatinya Quran. Jadi gini, apa ya, waktu itu aku sempat dibantu oleh bukan pembantu gini loh, asisten di puskesmas apa ya, Mang Mamat waktu itu. Terima kasih ya Mang Mamat, waktu di puskesmas Dedel tuh ya, dia ngebantu aku ngajarin Yasin tuh. Karena apa tuh, katanya jangan apa ya, kalau dibilang mah lagi ada tamu gitu, terus dia ngebantuin aku buat ngajarin ngaji Yasin tuh, maksudnya ngelancarin gitu ya. Itu Mama Mamat ingat aja ya, aku berterima kasih ya. Jadi di Dedol itu apa, selalu ngegadein sawah-sawah gitu ya, nolong-nolongin itu masyarakat. Makanya kalau ada aku selalu bawa tanaman di Bekasi, kan aneh ya, di Bekasi kok ada yang pemikirannya itu kayak bertani gitu ya. Sebenarnya begini ya, ini tuh pola pikir yang ditanamkan apa aku nih, di kota besar itu hidup sulit katanya, minimalnya harus mau kamu teh nanam di pot mah apa, bawang-bawang gitu ya, karena tidak, maksudnya biar tidak serba beli gitu lah intinya gitu, dan melatih kreativitas. Sebenarnya itu yang apa aku ajarkan gitu. Jadi apa ya, harus mau tekar lah kalau mau tinggal di kota besar mah katanya gitu. Beda kayak di kampung di Dodol gitu ya, nurusin yayasan apa, beda katanya gitu. Tapi kalau di Bekasi, Jakarta, makanya sempet khawatir apa aku tuh, tapi apa aku percaya ke aku gitu, kamu bisa melakukan itu karena kamu adalah anakku gitu, kata apa aku. Makanya jangan ini loh, jangan cengeng gitu lah ya. Nangis boleh 10 menit paling lama, selebihnya kamu harus berbuat sesuatu, karena air mata itu melemahkan hati dan jiwa gitu, sehingga kita tidak bisa berkreasi dengan baik apalagi benar gitulah ya. Jadi intinya apa, alhamdulillah aku bersyukur ya. Jadi di sini satu-satu kita harus mendalami sifat karakter anak yang lebih dari satu tuh ya, semuanya memahami. Jadinya apa ya, jangan memaksakan untuk mengajarkan anak ketika kita lelah, ketika habis apa ya, misalkan kita tuh habis dari luar, harus belanja, habis berdagang, terus mau ngajarin anak langsung ke tugas-tugas sekolah berat. Jadi ke anaknya juga banyak diomelin gitu, dimarahin. Aku masih selalu begini ya, makanya aku selalu menyempatkan
untuk memanjakan diriku, otak aku ya, aku berani sewa ruko rumah kreasi karena di sini maksudnya gini loh, di sini kan komunitas banyak orang yang datang, jadi apa ya, terlalu apa ya, aku nggak mau keberisikin gitu. Sebenarnya nggak berisik ya, aku kan punya ruangan sendiri, cuman aku lebih lebih perlu tempat untuk kreasi sendiri gitu, kreasi sendiri dengan sewa ruko gitu. Terus aku juga menolong orang yang jual betul barang sebenarnya, jadi gimana ya, mau nggak mau aku tetap sewa ruko gitu, itu alasannya. Nah di sini jadi setiap anak itu harus dipahami gitu, setiap karakter ya berbeda. Kalau yang anaknya satu berat, tanggung jawab itu berat, begitu kata apa aku, bukan masalah cinta lagi tapi amanah dan tanggung jawab itu berat. Kalau membuat anak gampang, bener gak ibu-ibu, bapak-bapak? Ya ini intermezzo ya, tapi menjaga ini loh, menjaga mungkin masih bisa ya, menjaga secara lahiriah, tapi batiniahnya, apalagi keberhasilan agama dan kualitas apa ya, lahiriah batiniahnya lah ya, kualitas dan kuantitas sebenarnya dua-duanya itu harus ya. Jadi di sini tuh bagaimana anak kita, jadi kita harus selalu memantau setiap hari meskipun kita kerja itu, ini apa sih, misalkan kamu tuh punya masalah apa sih, terus sampai aku kan ada yang tidak diikut sertakan kalau lagi misalkan sekolah tidak perlu nih, aku tidak ikutin gitu, karena apa, ada sedikit yang terganggu dari pola dari kesehatannya gitu. Terus tapi bagaimana caranya agar anak itu aktif gitu ya, tetap aktif. Jadi ya udah, kalau lomba-lomba kamu ikut ya, tapi kalau eskul mama tidak izinkan gitu karena kondisi kesehatan gitu. Dan di sini anak pun rileks gitu, bisa alhamdulillah dengan lomba-lomba dia malah berhasil membuktikan aku juga bisa mak, juara 1 storytelling, juara kaligrafi gitu. Jadi jangan memaksakan untuk eskul ya, tapi ternyata sebenarnya silakan aja gitu semuanya, dan memang itu sebenarnya wajib kalau di sekolah-sekolah, tapi karena ada orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan karena kondisi kesehatan misalkan, dan kita juga tidak bisa memaksakan karena kalau terjadi sesuatu kan hanya ntar takut disalahkan dari pihak keluarga gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi aku isi dengan kalau misalkan tidak ikut eskul kamu ikut lomba gitu, alhamdulillah, dan tidak pernah mengecewakan, selalu dapat juara, bahkan dia itu membantu temennya untuk dapat juara juga gitu ya. Jadi benar-benar ya, Rin, kalau cuma satu merendah orang ya, anak mungkin tidak tapi kalau jika lebih dari satu, kita harus benar-benar adil bagaimana, dan mesti bagaimana kita menjadikan mereka itu sebenarnya tidak berniat untuk sama gitu ya, harus sama kamu teh gitu ya, kalau ranking satu tidak, tapi mereka berpikir sendiri ya, kalau tidak seperti kakaknya gimana, jadi berpikir sendiri dan kita yang mengarahkan gitu, intinya seperti itu. Itulah hikmahnya sebenarnya. Aku itu bahkan waktu di itu dari segi pendidikan ya, dari segi jalan, misalkan nih di jalan raya, pertama kan mamanya yang selalu antar jemput, satu misalkan ke sini, ke SD, ke SMP, ke SMA. Nah di sini namanya anak muda kan bilang, aku mau buru-buru, mau cepetan gitu, cepetan sampai kadang nyubit cepetan gitu ya. Kamu tidak percaya seperti itu? Kalau misalkan gini loh, kalau kita tergesa-gesa makan gini loh, dalam membawa motor itu kita harus santai, rileks gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa, apalagi kita mau ke sekolah gitu ya. Jadi yang penting mah kita udah memanage waktu. Nah di sini tuh ya maklumlah, waktu itu pernah nyubit mamanya waktu aku nganter kelas 5 SD kalau nggak salah, nyubit mama. Kamu nggak percaya ya omongan mama? Coba kalau kita tergesa, seperti yang di depan mata tuh, nanti ada yang kepleset bener, jatuh. Habis itu dia baru diem dan maksudnya tidak pernah lagi kalau kita menyuruh mamanya untuk cepat-cepat. Mungkin begitu kali ya. Jadi kamu tidak percaya apa yang kuucapkan gitu, karena kadang-kadang kalau kalau mau menerangkan tuh sulit, kayak gimana gitu, akhirnya gitu, coba lihat gitu, seperti itulah ya. Intinya aku tuh
mendidik mereka itu benar-benar hikmah apa yang kamu dapat seperti yang aku omongkan kemarin ya. Jadi kalau aku menjauh dari seseorang, menjaga jarak, aku tipe orang yang tidak suka orang lain tuh begini, kamu merendahkan, bukan merendahkan aku ya, tapi merendahkan orang lain. Kalau aku mau udah terbiasa lah ya mau diomongin apa gitu. Apalagi mau orang-orang yang ada di luar, misalkan ada seseorang yang di luar yang kerjaannya nanyain gini, rumah kamu itu gede apa enggak, terus kamu itu tamatan mana sih gitu. Aku udah 3, aku mah S3 misalkan. Jadi aku tidak suka dengan tipe-tipe orang seperti itu, tapi aku tidak ngomong gitu. Cuman kalau sudah aku jengah, aku pasti menjaga jarak gitu ya. Jadi seperti itu. Terus kalau udah jauh dari aku seperti apa? Yang mereka ingat itu nasihat aku mungkin ya. Kamu kok cerewetnya kayak gini. Kan cerewet aku tuh karena demi kebaikan itu, jangan seperti itu sama orang gitu. Jangan mentang-mentang gitu ya, kayak gimana. Itulah aku ya. Aku tuh ngomong seperti ini tuh biar apa ya? Kalau dibilang wah gitulah, intinya biar tahu gitu bahwa apa yang aku tidak pernah membenci orang, apalagi dendam ya. Tidak boleh, karena itu merusak hati sendiri ya. Meskipun sama orang terdekat di sini misalkan, sama siapa juga sama gitu. Kadang aku cerewet kemarin, kenapa misalkan obatnya nggak diminum, kan lagi manasik misalkan gitu, nggak katanya gitu. Aku tetap, meskipun aku tidak mengharapkan siapa buat perhatian lagi sama aku, tapi aku orangnya cerewet gitu ya, untuk kasihan gitu. Aku tuh punya hati gitu ya. Misalkan kayak anak badan nih, si abahnya kakinya bengkak, lagi manasik. Jadi aku tidak mengharap imbalan balik diperhatiin lagi, tidak. Karena itu mungkin udah hati nurani aku, dan memang aku bertugas juga sebagai perawat gitu. Jadi double di sini tuh. Ya jadi itulah ya. Jadi aku mau lahir batin ya. Kalau aku menjaga jarak, menjauh, berarti ada sesuatu. Bukan berarti aku benci ya. Tidak pernah sama sekali ya. Jadi di sini tuh ada sifat-sifat aku yang sepertinya kamu kok kayaknya lembut gitu, tapi sebenarnya ada dalam kehidupan ini ada kalanya kita tuh lembutnya di hal apa, manjanya di hal apa, dan tegasnya di hal apa gitu. Jadi ada aturan-aturan seperti itu, ada prinsip hidup yang aku ini ya, yang harus aku lakukan gitu ya di situ ya. Jadi di sini tuh apa ya, jadi aku tuh paling gini loh, tidak nyaman lah ya. Makanya nyaman aku kalau misalkan sudah nyambung sama pengurus ya nih ya. Misalkan di kelas aku ada 5 wanita yang dekat dengan guru, misalkan ada sekretaris, bendahara yang selalu ini. Tapi dari situ ada satu yang selalu ada satu frekuensi lah dengan aku, tapi tetap ada bedanya ada waktu seperti itu. Waktu di SMA Pasundan tuh, karena aku kalau dibilang mau kesayangan Pak Eri ya dulu, sempat tuh ada yang nakal. Tadi sampai di mana ya? Jadi itulah ya. Jadi aku mohon maaf lahir batin ya kalau aku bukan mengabaikan ya, mengacuhkan, tapi aku harus berbuat sesuatu. Masa aku harus memikirkan orang-orang yang menyakiti aku, mendolimi aku. Aku punya program banyak yang harus dipikirkan. Kucing-kucing kelaparan di area sini, di area sana, dan aku harus memberi. Jadi itu ya, intinya aku fokus beramal baik semampu aku. Jadi bukan berarti aku kok kamu lupa sama aku gitu. Jadi di sini yang aku harapkan adalah perbaikan dari diri masing-masing ya. Hikmah apa yang kalian dapatkan semenjak mengenal aku gitu. Dan aku tipe orang yang tidak sungkan untuk meminta maaf jika aku salah, termasuk pada anak-anakku. Maafkan ya mama ya jika tadi salah mengabaikan gitu. Aku tipe orang yang ya kalau salah aku minta maaf ya gitu. Intinya apa ya, berani mengaku kesalahan. Karena itu awal mula dari kita untuk memperbaiki diri. Selain terus introspeksi diri, kesananya muhasabah ya. Muhasabah itu dari segi spiritual, agama kita yang senang mengikuti bimbingan religi ya, bimbingan religi. Jadi intinya itu ya. Jadi di sini
aku kenapa sampai bicara seperti ini ya, karena menyangkut apa ya, di sini tuh aku selalu bicara terbuka mungkin ya, ini kan masalah pribadi intern, tapi di sini harus kuceritakan agar kalian tuh bisa memetik hikmah apa yang terjadi dalam hidup aku ya, gitu. Aku ingin kalian lebih baik daripada aku. Jadi aku berusaha untuk belajar dan belajar, karena hidup ini tidak ada yang pintar itu ya, tapi kita itu bagaimana kita belajar. Belajar itu bukan hanya di sekolah, kampus, tapi menyimak dengan kehidupan ini gitu. Jadi apa yang kehidupan ini inginkan sama kita, berarti di sini tuh apa, cintai semua maksudnya sesama makhluk Allah yang ada di sekitar kita gitu ya. Di sini tuh apa ya, kalau kita sayang sama mereka, mereka pun akan membalas rasa sayang sama kita gitu. Intinya seperti itu. Jadi di sini kesananya kan pecinta lingkungan, kepedulian sosial gitu. Jadinya semua melakukan hal itu dengan hati, bukan dengan dasarnya materi. Di sini mah jadi sini harus banyak benar introspeksi diri, mengkaji. Itulah yang selalu terapkan ya. Mengaji itu bukan hanya mengaji Quran, tapi kita mengaji keadaan. Itu keadaannya seperti apa sih? Nggak mungkin kan sekarang kita terapkan seperti apa ya, tapi zamannya udah beda. Kayak aku pingin terus atau memberikan baju yang umroh yang berangkat maksudnya yang berangkat haji besar dan haji kecil ya, yang berangkat ke Mekah Madinah, tapi keadaannya penjahitnya sudah pindah. Terus juga di sini tuh sekarang itu aku tetap berkarya, tapi bikin seperti kapelan, jam anak gitu ya. Tapi di sini waktunya ini terus dari segi kesehatan aku, berarti tidak bisa dipaksakan ya kalau aku caranya seperti itu. Di sini tuh dari segi kesehatan aku benar-benar sudah ngedrop ya untuk berkarya baju, belanja langsung gitu ke tempat yang jarak jauh. Nah dari faktor mata aku juga kan silinder 2, jadi untuk memasukkan jarum ke mesin sendiri ya, aku kan tidak menjahit sendiri ya, ada penjahitnya. Terus penjahitnya juga agak jauh gitu, jadi banyak faktor. Di sini tuh mungkin yang agak ringan aku bisa ya itulah bersyukur ya, nyambung dengan adik sepupu aku, jadi secara digital lah untuk saling menginformasikan kebaikan. Kalau dapat uang jajan alhamdulillah, itu mau bonus. Intinya di situ. Berarti ada doa-doa dari kucing-kucing di sini yang banyak ya. Bahkan aku sudah malam juga ingin istirahat, harus keluar membeli makanan kucing gitu. Jadi doa mereka luar biasa ya, yang membuat aku bertahan hidup. Padahal udah ngedrop, udah punya gangguan fungsi ginjal, sudah mata silinder, tapi aku tipe orang yang ceria. Disitulah rasa syukur nikmat yang harus aku selalu tanamkan dalam hatiku gitu. Jadi apa ya, itulah yang ingin ku sampaikan ya. Jadi mohon maaf ya kepada para sahabat teman yang ku sebut, bukan aku bermaksud untuk itu kok apa ya, aku disebut-sebut nanti gimana. Ini mengumpamakan kan itu cerita masa lalu. Jadi sekarang aku punya dunianya sendiri dan anak-anakku sudah besar, aku sudah punya. Karena setahu mereka, kalau yang nonton YouTube pasti mereka mengetahui, ternyata Neng itu Neng Pak Mantri kan. Aku dipanggil oleh desa-desa Dedel tuh, jadi seorang desa Dedel tuh Neng Pak Mantri, bukan Neng Pak Menteri, Pak Mantri. Jadi Neng Pak Mantri itu ternyata ada di Bekasi tuh, katanya gitu. Terus punya anaknya udah gede-gede. Selama ini kan aku tidak memberi kabar mereka gitu. Kalau mereka ngeklik YouTube kan mereka tahu, oh iya, meskipun aku pakai cadar tapi mereka mengenal aku ya. Dari apanya, kata aku tuh, kalian mengenal aku dari apa? Dari suara dan mata, katanya dia. Jadi mereka mengenal aku dari mataku dan suaraku.
berarti mereka selalu nyimak ya. Tidak lupa gitu ya, jadi sama aku. Suara aku memang agak gini loh ya, aku cerewet itu waktu kuliah di Akper ya, tapi kalau SD itu pendiam, cuman orangnya aktif gitu, diem tapi aktif gitu ya. Jadi gimana ya, mungkin aura kali ya, tahu tuh Birin tuh ya. Kok kebirin sih, jadi intinya itu ya. Jadi intinya alhamdulillah bersyukurillah ya, Birin juga yang nyimak kali ya. Jadi anak-anak udah besarin sampai aku tarik ulur, aku menggunakan metode itu ya. Jadi kok ada ujian-ujian, kegiatanku di handle fokus gitu. Tapi kalau udah selesai maju lagi gitu lah ya. Tapi disitulah ya kenikmatannya ya. Jadi di sini berbalik lagi ya, tanggung jawab dan amanah itu berat ya. Makanya aku juga udah capek, udah leles ya. Seperti malam ini sudah jam 8:30 aku harus keluar beli makanan kucing karena habis ya. Terus toko-toko udah tutup tadi habis hujan lah, gimana lagi. Akhirnya ya Allah, tuntunlah aku. Selama aku niat baik, kata Allah tuh jangan ke Sesakti, gak jauh gitu ya, ada di situ Tanah Merah. Jadi dengan gerak tangan kita ya, tidak tahu kalau ada suami aku yang nemplok ya. Emang ada suami aku nemplok? Aku sendirian kok ya, sendirian. 8:30 aku alhamdulillah apa ya, dituntun ke pet shop yang dekat gitu ya, karena tanggung jawab ya. Aku udah lelah, udah capek, tapi melihat mereka kelaparan itu tanggung jawab ya, dan amanah yang Allah titipkan gitu ya. Bahwa ada makhluk lain selain kamu yang kutitipkan gitu. Di sini berarti berbagi rezeki dan kepedulian serta kasih sayang ya. Apalagi yang menyebut umat Nabi Muhammad, benar-benar luar biasa ya. Jadi itulah ya. Jadi aku sekali lagi mohon maaf lahir batin ya, dari salah kata dan salah ucap serta salah persepsi mungkin aku ya. Jadi mohon maaf lahir batin ya. Kalau udah jadi pengurus lagi seneng ya. Pengurus apa tuh? Tapi aku bukan saatnya untuk memegang OHP ya. Malah bidara melulu yang ku pegang-pegang tuh. Bidara kan pada berduri. Jadi itulah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang ku sampaikan bisa termengerti. Masa termengerti? Bisa terpahami gitu ya. Kalau jodoh mah tidak akan kemana, kalau rezeki juga tidak akan kemana. Allah sudah mengatur sesuai dengan porsinya. Jangan berebut, jangan berdebat, itu maunya aku ya. Jadi apa ya, ciptakanlah suasana damai sebelum kiamat itu datang, karena pada kiamat itu sudah jelas. Gitulah intinya, itu yang ku mau ya. Coba bisa nggak, jangan hanya pengennya kayak gimana gitu lah ya. Jadi tidak ada penyelesaian, jadinya akhirnya ancam-ancam memanda ya. Jadi itulah ya maunya aku ya, karena setiap perbuatan kita amaluna amalukum, dan kita harus bisa apa ya, mawas diri gitu ya. Kalau tidak mau dicubit, jangan nyubit gitu. Dalam hidup tuh ada peribahasa seperti gitu ya. Jadi kita tuh harus ingat bahwa kalau gini loh, jangan pernah kayak kita mah mengganggu apa ya, dari keturunan orang lain gitu ya, karena Anda pun punya keturunan. Di sini karma hidup, apalagi yang disengaja gitu, yang tidak disengaja atau tidak disengaja nggak ada loh. Karma hidup tuh ada, karma hidup dalam agama lain gitu. Tapi kalau aku percaya amaluna amalukum, tua bertuai, karma hidup, sebenarnya istilah bahasa kehidupan itu ya, dan aku sudah mengalaminya sendiri. Bukan ini loh, tapi di tengah-tengah misalkan karma hidup itu mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan kalau kita menyadari kesalahan, dan Allah tuh cepat memaafkan loh, jangan salah ya. Misalkan begini, aku punya salah nih misalkan sama adik ini gitu ya, sahabat kakak aku misalkan, aku mau cerita belak-belakan aja ya, ini tuh masa lalu. Terus aku minta maaf, langsung begitu dimaaf, misalkan loh, begitu dimaafkan nggak makan waktu lama, aku langsung dipanggil umroh, banyak kebaikan-kebaikan yang ku dapatkan. Bahkan kita bisa sharing kayak gini, oh iya kamu udah punya misalkan anak, terus udah itulah intinya. Jadi
harus pertama tuh lembutkan hati ya. Kalau masih keras itu sulit untuk mendapatkan kebaikan. Pak keras-keras banyak, ayo. Jadinya aku greget jadinya. Gitu, Pak keras-keras ya. Jadi itulah ya, aku tipe orang yang bukan apa ya, seperti ke laki-laki. Kalian itu dengan mudahnya mau poligami ya. Coba berpikir sendiri, kalau Anda misalkan laki-laki dipoliandri sama perempuan, bagaimana rasanya? Itulah ya. Sebenarnya hanya ingin kayak gini, bagaimana rasanya gitu. Tidak ada yang mau ya. Perempuan juga pada dasarnya tidak ada. Cuman di sini tuh mungkin ada tujuan tertentu, tapi di sini dengan koridor seperti apa dulu gitu. Apalagi dalam peperangan ya, sulit. Jangan terlalu perang atulah ya. Aku mah pinginnya damai. Gitu intinya apa ya, aku tipe orang yang mungkin anti poligami ya. Karena apa ya, anti poligami itu apa ya, aku itu tidak selalu menerima keluhan dari para wanita, teman-teman wanita aku, termasuk Bu Bilkis. Aku kan istri kedua katanya gitu, yang umrah itu ternyata posisinya seperti itu. Banyak sekali ya yang aku tuh selalu dijadikan tempat curahan para momi-momi sampai sekarang gitu ya. Jadi gimana ya, makanya pantas kata almarhum kamu diriin biro konsultan ya sama suami. Iya dah, boleh lah, aku diriin biro konsultan nanti mah ya katanya. Terus rumahnya yang atas buat kantor suami kamu katanya gitu. Jadi rumah itu sebenarnya dititipin sama dulu tuh mama itu tidak tahu ya kalau apa bicara seperti itu, karena mama masih ada kan. Mungkin karena aku anak perempuan satu-satunya, terus nemenin mama maunya gitu. Sampai buat biro konsultan katanya gitu. Terus kata aku kan tapi aku diam ya, aku tidak berani nyela kalau lagi orang tua ngomong tuh, terutama apa aku ya. Jadi oh iya gitu ya, padahal dalam hati. Nah setelah Allah menuntun, ternyata ada yang bener-bener kebelet pingin nikahin aku, kebelet tuh si abah meureun ya. Terus aku memberikan selalu, pada akhirnya aku bijaksana, bagaimana nih aku harus menghadapi tipe laki-laki seperti si abah gitu, memberi pengertian pada keluarga. Super hebat aku harus memberikan memuji sendiri. Karena apa ya, di sini kehidupannya seperti itu, di keluarga pun lain gitu ya. Ecep yang paling tahu aku tuh. Ecep Neng mah penyabar, boro-boro pulang umur segala diomelin. Segala ngomelin, bener gak? Sampai di syuting tuh pakai handphone, ngapain nyetingin aku? Kegerak langkah, aku sempet marah-marah. Kalau mau videoin aku tuh di depan aku gitu, ngerekam maksudnya, jangan di belakang, ntar aku masukin sini. Pada takut. Emang aku aktris apa ya gitu, gerak langkah aku bilang, bro, mereka ngerekam diam-diam, kata aku jangan rekam segala lah, ada rekaman aku. Jadi uring-uringan Ecep ya, jadi penyabarnya tuh nggak ada, jadi ya gitu. Ternyata mereka mungkin ya itulah punya maksud-maksud tertentu, padahal aku niatnya baik loh gitu ya. Jangan dimasukkan perpolitikan lah. Jadi kita mau apa ya, jangan ke politik lah, karena aku ngomongin si Birin kali ya. Birin, aku tidak tahu ya Birin gimana ya, dan aku tidak mau mengikut sertakan teman-temanku ke dalam permasalahanku ya. Cukup aku aja. Jadi kalian santai dengan aktivitas kalian ya. Aku tuh selalu mendoakan, meskipun mereka itu selalu begini ya, Nang Risma kalau ada apa-apa ke aku ya, nawarin semuanya. Terus kamu kalau misalkan kurang ini kurang itu ke aku ya. Semua teman-teman sahabat-sahabat aku tuh kan para pria ya, mereka selalu kalau kita mah aku bersedia nolong gitu. Ada juga yang waktu itu aku tahu polisi di mana ya, di mana tuh yang warung putih ke sini tuh, siapa tuh ya, si Indra apa Hendra, aku juga lupa lagi, nggak lupa ya, pokoknya dia sudah jadi polisi ternyata. Aku juga seneng figur-figur polisi, makanya aku bangga terhadap TNI Indonesia tuh, luar biasa ya. Aku tipe bangga kepada aparat TNI. Makanya ketika momi-momi nih bicara, katanya ada TNI yang apa ya namanya, judi online, karena aku sempet kecewa. Terus sempat marah juga ya waktu itu ya, karena apa, figur mereka tuh ya, jangan sampai generasi muda kayak apa ya, tidak punya arah gitu ya. Jadi kok malah kayak gini ya,
terus judinya kalah misalkan, akhirnya ada yang sampai ya di sini dia itu pernah ya di sini ngedengar. Aku tidak mau ngedengar kayak gitu-gitu ya. Jadi alhamdulillah ya semenjak itu nggak ada lagi yang kayak gimana gitu ya, nekat gitu loh ya, karena banyak utang katanya di sini. Setelah kejadian itu tidak ada lagi ya, jadi harus dibenahi ya, karena kita ini figur bagi generasi muda di Indonesia ini ya. Dan aku jadi kalau kita mah di lapangan lah ya, di lapangan yang supaya anak-anak nih, kalau sekarang suka anak-anak suka begini, bahasa-bahasa binatangnya keluar kalau sama teman-teman itu. Kadang-kadang awas kalau depan bunda kayak gitu, awas kalau depan umi kayak gitu ya, nggak boleh seperti itu gitu, kayak anjing katanya, terus monyet. Jadi begitu bahasanya tuh kadang-kadang yang angkatan sekarang nih ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau ada aku pasti aku larang ya. Jadi aku itu bukan hanya perhatiin keluarga sendiri, tapi yang lain juga sama. Jadi mereka juga menganggap aku seperti figur ibunya gitu. Jadi kalau datang udah rame. Itulah ya aku sekarang ini ya, Rin. Jadi aku sedang menikmati lah. Jadi dalam hidup ini nikmati proses, jangan hasil. Nanti dengan sendirinya kalau kita melakukan proses itu dengan benar dan baik, pasti hasilnya pun baik. Tapi kalau kita melakukan proses dalam kehidupan ini tidak baik, apalagi tidak benar, maka hasilnya pun tidak baik. Itu yang ku jalankan dan ku alami ya. Jadi prosesnya itu harus benar dulu, otomatis kalau udah benar itu baik. Tapi yang baik itu belum tentu benar. Sama kayak banyak orang baik, banyak laki-laki yang baik, tapi yang benar itu belum tentu benar gitu ya. Baik sih baik, tapi benar itu belum tentu. Banyak yang berhijab, banyak yang bernikab, tapi belum tentu satu frekuensi sama kita. Itu ya. Jadi itulah ya, saling mengingatkan dalam kebaikan itulah malam ini ya. Semoga kita masih diberikan keberkahan hidup, usia yang berkah sama Allah ya. Apapun yang dirasakan sama kita ya, seperti malam ini, seperti ada alam itu seperti marah gitu. Kenapa? Alam tidak akan bereaksi tanpa seizin Allah. Dan aku harus berusaha, kamu mau ke wilayahku, misalkan udah 2 kali sebenarnya malam Jumat itu seperti akan ada beliung malam Jumat tuh. Nah barusan seperti ada, tapi di sini masih ada, seperti ada kekesalan gitu ya. Di sini tuh di sini tuh selama ada hewan-hewan yang kita pedulikan, maka insya Allah ya alam pun akan peduli sama kita. Makanya aku suka cerewet gitu. Kalau ada kucing yang lapar, anakku apalagi ya, kucing yang lapar tuh kasih buru-buru gitu. Karena itu bukan penangkal ya, doa mereka itu tanpa hijab, doa mereka itu mustajab, luar biasa ya. Itulah kelebihan dari hewan kesayangan Nabi Muhammad gitu intinya ya, seperti itulah. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan malam ini ya. Mohon maaf jika aku membahas si A, si B, si C, tapi tidak ada tujuan tertentu ya, tidak ada maksud tertentu. Aku hanya inilah cerita hikmah, inilah si hikmah ya. Hikmah apa yang kamu dapatkan? Kebaikan kalau kita menyadari dan introspeksi diri, cepat Allah itu memaafkan. Meskipun kita punya dosa seluas buih di lautan, Allah itu maha pengampun, pemaaf. Bahkan Allah itu lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itu ya semuanya. Itulah ya, makanya di situ Islam yang benar-benar kasih sayang, Islam murni itu kasih sayang benar-benar ya. Tapi di sini ada iblis gitulah yang mengacau balau kan sebenarnya itu. Dan iblis itu kan kerjaannya ingin menyaingi, menandingi Allah ya subhanahu wa ta'ala, Rabb kita ya, intinya di situ ya. Ya sudah, gitu aja yang ingin ku sampaikan ya. Semoga kita masih diberikan kebaikan hidup sama Allah. Apapun itu, jangan pernah memperdebatkan apa yang tidak perlu ya. Tapi kalian itu harus benar-benar melakukan proses yang benar. Nanti hasilnya juga benar dan baik.
jangan gini loh, aku mau dalam segi apapun ya, mau dari perpolitikan, mau pencalonan pilpres, aku kan seperti itu, apa yang kuajarkan sama ya dalam keseharian lah ya, terutama dalam segi mendidik gitu. Sebenarnya gini, cara mendidik dengan caraku gitu ya, nanti keberhasilan juga sama dari segi apapun, misalkan dari segi perniagaan, bercocok tanam, karena polanya seperti itu, keuletan, kegigihan, terus sabar. Di sini nikmati proses kayak gini. Ya kan baru ditancepin itu pokcoy. Aku lihat, ternyata besoknya baru numbuh kayak gitu. Ada juga yang jenis bidara nih. Bidara ini kan dipakai untuk menangkal sihir. Nah, untuk menanam episode kemarau ini sulit, baru aja melenting udah kena air, kena matahari lagi gitu, kena panas lagi. Itu intinya bidara itu memang sulit kalau untuk dalam periode-periode yang bukan ininya kali ya. Kalau aku kan fokusnya memakai terus, daunnya dipakai, akhirnya kan apa ya istilahnya memerlukan lagi untuk pembibitan. Cuman sekarang ini bukan saatnya nanam lagi kalau buat aku, tetapi untuk menggunakan. Jadi itu ya, jadi aku hanya merawat kayak gini itu seperti tinggal akarnya lagi, karena sempat kemarin bergejolak gitu ya, ternyata udah numbuh lagi daunnya, dan harus diberkahkan gitu, daunnya itu dibagiin untuk ngasih sama orang yang memerlukan, yang lagi sakit misalkan kayak gitu, baru berbuah tuh, dan buahnya sudah kenikmati alhamdulillah ya. Satu pohon itu sudah memberikan buah, dan sekarang memberikan daun lagi tuh untuk dijadikan terapi ya. Jadi itulah ya yang ingin saya sampaikan. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah, dan apa ya, di sini tuh kesadaran dari dalam diri masing-masing, maka disitulah awal kebaikan akan terjadi ya. Tapi selama tidak ada kesadaran dalam diri masing-masing, maka akan seperti ini terus. Itu ya. Sudah, itu aja. Assalamualaikum semuanya.